Pemirsa, kita akan bahas mengenai angket pajak. Nah, mungkin Anda juga punya pendapat yang berbeda, apakah Anda setuju atau justru mendukung adanya angket pajak. Kita akan berbahas segera dengan Bang Elman yang sudah hadir mendampingi saya. Selamat pagi, Bang Elman. Pagi, Mas Arya. Ya, Bang Elman, ini kalau sampai kasus hukum, angket pajak bukan politik. Dan yang sudah-sudah dari pengalaman yang kita lihat, berbagai hukum yang bukan politik akhirnya buyar begitu saja. Jadi, kasus ini sebetulnya tidak ada istilah kasus hukum dan kasus politik. Jadi, hak angket itu ya politik gitu. Dan itu politis pasti. Jadi jangan dicampur adukan antara hukum dengan politik. Itu pasti beda gitu ya. Nah, angket itu kan sebetulnya kan hak konstitusi dewan. Itu bisa digunakan, bisa tidak. Tergantung bagaimana dewan melihat persoalannya. Memang banyak yang saya dengar ya, saya baca pagi ini juga banyak yang keberatan dengan penggunaan angket ini dengan berbagai latar belakang. Tapi banyak juga yang mendukung dengan berbagai argumentasi. Sebetulnya kan tujuan utamanya hanya satu aja ini. Bagaimana mafia pajak, bagaimana retribusi ya penghasilan dari pajak ini 1 sen pun tidak menguap. Tadi kan kita udah dengar Pak Nudirman ya dari Golkar, bahkan kalau menurut Pak Nudirman itu dia tengerai ada sampai 1.000 triliun menguap. Dari partai lain mengatakan ada sekitar 300 triliun. Tapi pokoknya yang menguap selama ini kan cukup signifikan. Anda bisa bayangkan kalau semua hasil pungutan pajak itu masuk dalam APBN. Barangkali hari ini kita tidak akan menemukan lagi ada yang makan nasi aking gitu kan. Nah, dalam kaitan ini terus terang ketika Golkar, ya di sana juga ada PKS, di sana juga ada PDIP, di sana juga ada Hanura gitu ya. Ada beberapa partai yang mendukung penggunaan angket ini sebetulnya masuk akal. Masuk akal apa? Karena berbagai kasus-kasus pajak, bahkan juga mafia pajak ini sepertinya tidak mampu diselesaikan secara hukum. Baik kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK. Nah pertanyaannya memang saya mendengar ya Partai Demokrat mendorong. Kenapa kasus-kasus hukum ini selesaikan secara hukum. Tetapi faktanya kan kasus ini kan tidak hanya jalan tempat, mundur. Mundur ya Bang ya? Berbagai alasan gitu ya. Kan. Memang sih Bang, kalau kita lihat secara konstitusi memang tujuannya mulia ya. Ada angket sama memanggil paksa pihak-pihak yang diduga terkait. Tapi kita sepertinya masih trauma dengan hasil pansus Senturi yang ternyata juga baik dari kepolisian bilang tidak ada cukup bukti, KPK juga bilang tidak cukup bukti. Jadi seakan-akan hak angket pansus itu hanya membuang-buang energi yang begitu besar, justru dijadikan alat bargaining politik antara partai-partai. Ini pengalaman pahit itu ya. Senturi itu pengalaman pahit di dalam menegakkan konstitusi, dalam menegakkan hak-hak dewan. Jadi kita ingatkan ketika hari ini harapan kita nih penggunaan hak angket ini akan memenangkan dalam paripurna ini. Kalau ini dimenangkan, maka kita tidak mau lagi kasus ini berpulang seperti penyelesaian Senturi. Ada negosiasi, ada transaksional gitu. Nah, bahkan kita ingatkan juga Golkar. Jangan sampai menggunakan hak angket ini untuk membersihkan nama baik ketua umumnya. Jangan juga digunakan untuk kepentingan untuk bargaining. Tapi gunakanlah hak angket ini betul-betul untuk mau mendudukan persoalan ini secara jelas. Katakanlah niatnya untuk membongkar kasus-kasus mafia hukum. Kasus-kasus mafia pajak. Ini kan bahkan katanya 1.000 triliun. Nah, menurut saya ini peluang besar. Tapi gimana tuh Bang supaya kita bisa menjaga bahwa hak angket ini tidak dijadikan komoditas politik saja? Ya di sini menurut saya sih rakyat juga harus mengawal. Dan DPR hati-hati. Kalau kali ini DPR menggunakan hak angket ini untuk bargaining position, untuk alat tawar-menawar, maka sampai kapanpun rakyat tidak akan percaya kepada DPR. Nah jadi menurut saya ini pertaruhannya pertaruhan mahal. Karena rakyat masih ingat kasus Senturi yang akhirnya ke laut. Sampai sekarang nggak jelas. KPK juga bilang sampai sekarang belum ditemukan. Padahal BPK sudah menemukan. DPR sudah memutuskan. Aneh juga KPK pun mengatakan tidak sampai hari ini belum menemukan. Nah ini menurut saya itu juga menjadi kegagalan penegak hukum. Nah kalau penegak hukum sudah lihat sudah diambang kegagalan untuk menyelesaikan kasus-kasus baik mafia pajak, gayus juga. Nah, lalu
Apa kita diamkan? Apakah kita masih tetap mempercayakan kasus pemberantasan, membongkar mafia pajak ya penegak hukum yang terang-terang sudah kita lihat ya diambangkan Iya. polisi, jaksa, KPK, sami mawon. Tadi ada pernyataan dari Pak Agus Hermanto dari wakil dari Demokrat yang mengatakan bahwa justru seharusnya justru bukannya mengadakan hak angket, harusnya DPR mendorong KPK dan kepolisian supaya lebih cepat lagi dan lebih giat dalam mengungkap kasus-kasus mafia pajak ini. Saya kira sekarang ini mungkin ya DPR ya kita pun sudah lelah. Sudah lelah, sudah dalam kondisi lelah mendorong kepolisian, kejaksaan, KPK. Karena sebetulnya mereka ini tidak perlu didorong, tidak perlu dipaksa. Karena itu menjadi kewajiban penegak hukum, ya polisi, ya jaksa, KPK. Tapi faktanya kan ini kan kasus sendiri. Itu bukan jalan tempat, Nah, kasus Gayus nggak jelas. Jadi ini saya lihat polisi sama KPK saling berkejar-kejaran, tapi tidak jelas arahnya juga. Yang ada ya kasus yang abal-abal gitu ya. Nah, pertanyaan Sheryl ya. Apakah dalam kondisi seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi, kita masih tetap mempercayakan kepada penegak hukum? Faktanya nggak bisa jalan kok. Apakah kita biarkan? Nah, saya pikir Golkar, PDIP, kan hari ini akan membuat terobosan baru. Yang sebetulnya bukan terobosan baru, menggunakan hak angket. Nah, kalau hak angket ini memang semua akan diterabas nanti. Iya mafia pajaknya, ya juga regulasinya, ya juga mungkin juga kita harapkan juga mereka mendorong untuk membersihkan peradilan pajak. Mengubah regulasi harus dibentuk angket ya Bang Elman? Tidak mesti, tetapi angket ini bisa digunakan untuk itu. Tidak mesti harus melalui hak angket. Tapi melalui hak angket ini semua bisa didorong. Ya baik, saya bacakan dulu. Ini saya mengutip pernyataan dari Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa saat ini Gerindra yang masih menyatakan belum mengambil keputusan dan mungkin diperkirakan ada abstain terkait dengan voting untuk hak angket ini. Nah, menurutnya ini dikhawatirkan ada motif-motif personal dari beberapa partai tertentu dan juga menurutnya hak angket tidak perlu karena yang sudah-sudah kita bisa lihat ketika Senturi pun hasilnya begitu-begitu saja. Ya, gini, kalau dikatakan motif-motif tertentu, saya pikir disinilah kepentingan atau keberadaan dari masing-masing partai untuk saling mengawasi. Katakan kalau ada partai tertentu nanti menggunakan ini hanya untuk motif tertentu, ya disemprit, diawasi dan dipermalukan. Boleh. Jadi katakanlah misalnya ada partai A yang menjadi leader, tiba-tiba dia atau berarah, harus dipermalukan. Inilah contoh. Nah, kalau jadi menurut saya sih, ya kemungkinan tidak. Tetapi saya sini kesempatan kita untuk saling permalukan. Permalukan aja kalau ada partai Golkar punya. Partai Golkar yang mendorong angket ini. Lalu nanti bergagang, balik arah, bukan. Dan akan menilai. Memang Golkar nggak layak. Tapi kalau Golkar tetap konsisten, semua partai konsisten, dan dalam perjalanannya konsisten, mengapa tidak? Jadi menurut saya, kita betul pengalaman pahit Senturi, seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi, itu dirasakan oleh semua kita. Tapi kan seperti yang kita katakan tadi, ketika semua buntu, ketika penegak hukum tidak lagi kita bisa harapkan, masa kita biarkan. Nah, mudah-mudahan melalui hak angket ini yang digulirkan oleh Golkar, PDIP, Hanura, mungkin partai-partai lain, ya mudah-mudahan bisa untuk memberikan semacam jaminan bahwa pihak pajak itu akan terbongkar di seluruh penjuru. Baik, Bang Elman, kita jeda dulu. Saya juga akan undang pemirsa. Apakah Anda setuju dengan niat mulia dari hak angket ini? Atau mungkin Anda punya pendapat yang berbeda? Anda setuju dengan pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan hanya dijadikan alat komoditas politik saja, alat bergening politik? Kami akan buka di line telepon 021583022. Kami akan segera kembali saat lagi.